Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini kita akan melanjutkan soal pembahasan fisika tentang standing wave. Khususnya di worksheet kali ini kita akan membahas terlebih lanjut dengan yang lebih mendalam yaitu tentang equations of wave. So please seperti biasa kalian boleh download worksheetnya ini kalau di link di deskripsi di bawah. Dan untuk formula-formula yang biasanya dipakai untuk pembahasannya, topik kali ini sudah saya sediakan juga di bagian bawah. So, please kalian boleh download dan print dahulu ya guys ya. Kita akan mulai dari soal pembahasan yang pertama. The equations of motions for a particular transverse wave is bla bla bla. Determine the waves. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang kalian harus bisa menentukan komponen-komponen ini yaitu amplitude, angular frequency, frekuensi, wavelength, dan velocity dari persamaan seperti ini guys. Jadi rumusnya itu kalau kalian lihat adalah seperti ini. Ini adalah general formula equations of wave ya. Kita lihat, angka amplitude itu diwakili bagian yang di samping paling kirinya. Ya, saya kasih highlight aja nih ya. Ini A, ini amplitude. Berarti amplitude-nya bisa kita bilang, saya tulis ya. Jadi amplitude itu nilainya setara dengan berapa tuh? Disoalkan 7 milimeter, atau kalau dijadikan meter ya 7 kali 10 pangkat min 3 meter guys ya. Ini adalah amplitude-nya. Cukup mudah. Bagaimana dengan yang B? Nah, yang B ini adalah angular frequency. Angular frequency itu simbolnya adalah ini guys ya. Ini diwakili, ya ini, saya tulis ya, ini angular frekuensi. Rumusnya kamu bisa lihat di formulanya ya. Frekuensi. Nah, ini pasangan omega ini angular frekuensi itu angka yang di belakangnya T. Berarti yang ini guys ya, 4pi. Jadi omega ini adalah 4pi, satuannya adalah radian per second. Untuk yang C, frekuensi. Nah, frekuensi ini kita bisa cari guys, pakai rumus guys ya. Jadi rumusnya udah ada, kamu tinggal bagi angular frekuensinya dibagi 2pi. Jadi jawabannya 4pi bagi 2pi, hasilnya adalah 2 Hz. Untuk yang D, kitanya adalah wavelength. Wavelength ini berarti kita mesti cari K, guys. K ini konstan ya, rumusnya 2pi per wavelength. K-nya ini adalah nilainya pi, karena K itu yang di belakangnya X. Jadi ini pi sama dengan 2pi per wavelength. Wavelength ini berarti adalah 2 meter. Dan yang terakhir, velocity, kamu boleh pakai rumus yang ini aja ya. Harusnya cukup mudah. Ini rumus umum yang kalian sudah pernah belajar sebelum-sebelumnya. Jadi velocity-nya dari wave ini adalah 4 meter per second. Kalau kamu perhatikan di sini ada plus, artinya kalau plus itu di sini kamu lihat nih, tanda minus artinya gelombang berjalan ke kanan. Kalau plus ini berarti dia ke arah kiri, left. Kamu bisa tulis, oh sorry, bukan positif, tapi ini kamu boleh tulis negatif, negatif x-aksis gitu ya. Negatif x-aksis, ya ke arah kiri. Seperti itu, arah pergerakan dari wave ini. Ya, ini jawaban untuk nomor satunya guys ya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya di soal nomor 2 ya guys ya. Oke, ini mirip guys ya. Ada beberapa anak pertanyaan, kita coba lagi ya. Wave amplitude, wavelength, dan frekuensi. Saya harap sekarang kamu juga udah lebih lancar nih. Ya, saya masih kasih formulanya. Jadi untuk yang A, amplitude-nya itu 6 cm ya. Jadi meter sendiri ya, 0,06 meter kayak gini ya. Kemudian bagian yang wavelength sama frekuensi ya. Oke, gimana kita carinya? Kita coba cari wavelength-nya terlebih dahulu ya. Pakai K, 2pi per wavelength. Berarti wavelength-nya ini adalah 2pi dibagikan K. Jadi, sorry, ke bawah aja nih. 2pi. K-nya ini yang mana guys? K-nya ini di belakangnya X. Ini 0,25 aja yang kamu catat ya, bukan minusnya. Ya, minus itu tidak usah kamu ambil. Karena minus itu mewakili arah geraknya. Ya, gelombangnya berjalannya kemana. Jadi di sini hasilnya adalah 8pi ya, meter satuannya ya. Ini adalah wavelength-nya. Kemudian untuk frekuensi, kamu bisa lakukan frekuensi itu sama dengan angular frekuensi dibagi 2pi. Jadi angular frekuensinya itu adalah 50 bagi 2pi. Ini in terms of pi aja ya, jadi saya nggak terlalu ribet ngitungnya. Kamu boleh hitung pakai kalkulator aja guys ya. Untuk speed, bagian B, kamu bisa langsung, ini tinggal dikalikan aja. Hasilnya ini 8pi
kali 25 per V, the result will become 200 meter per second. Jadi ini slide ini menjawab bagian A dan bagian B. Kalau mau bagian D juga bisa sih, bagian D. Propagations of the wave. Propagations itu arahnya jalannya kemana. Kamu lihat, ini kan minus. Kalau minus itu berarti dia ke arah kanan. Kamu boleh tulis ini positif X aksis. Atau ke arah kanan. Ya, kamu boleh tulis seperti itu. Ini adalah untuk directions-nya. Ya. Yang belum dijawab itu adalah bagian C dan bagian E ya guys ya. Kita akan pindah pembahasannya di slide berikutnya. Untuk bagian yang C, kita menggunakan rumus ini guys. Ya, rumus ini speed di dalam wavelength-nya ini sama dengan square root of uh, force atau tension dibagi dengan mu. Mu ini adalah rumusnya mass per length ya, mass per unit length. Nah, kita lihat ini mass per unit length itu udah ada. Yang ditanya adalah, kan tadi speednya udah ada ya guys ya, speednya itu kan 200 guys. Jadi kalau kita menggunakan rumus ini, jadi 200 sama dengan square root. Tensinya itu yang ditanya, atau force-nya, dibagi 0,04. Ya, please kalian coba hitung, ini 200 kuadrat sama dengan tension per 0,04. Tensinya di sini saya dapetin, kalian boleh hitung aja pakai kalkulator guys ya, 200 kuadrat kalikan 0,04 saya dapetin 1600 Newton guys ya. Ini jawaban untuk bagian yang C-nya. Untuk bagian yang E, tadi kan D sudah, displacement of a point at X equals to 1 meter. Oke ya, T sama dengan 2 second. Jadi X itu adalah posisinya, T itu adalah waktunya, kamu tinggal memasukkannya ya. Jadi displacement ini berapa? Tinggal 6 ini cos 50 kali T-nya 2 kurang 0,25 kalikan ininya 1 ya guys ya. Jadi Y sama dengan 6 cos 100 min 0,25 guys ya. Ini tinggal hitung aja menggunakan kalkulator ya guys. Jadi di sini cos saya dapetin 100 kurang 0,25. Oke. Hasilnya minus ya nggak apa-apa. Ini kan dikali 6 ya. Saya dapetin min 1,01. Ini masih senti guys. Karena 6-nya ini saya masih dalam satuan sentimeter guys. Ya, kalau kamu mau ganti jadi meter ya nggak apa-apa. Tinggal diganti aja. Ya. Jadi ini jawaban untuk nomor 2-nya guys. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Ya, lagi-lagi formatnya seperti ini ya. Jadi, em, walaupun ini sin cos, itu tidak pengaruh, guys. Jadi, itu hanya function trigonometriknya aja, function wave-nya aja. Tapi parameternya itu sama, ya. Rumus-rumusnya sama, ya, nggak berubah sama sekali peraturannya. Oke, kita lihat di nomor 3. Kita mesti cari speed-nya terlebih dahulu, guys. Di sini pakai rumus yang ini, guys, ya. Oke. Oh, sorry. Rumusnya harusnya pakai yang ini guys nih. Saya hapus dulu nih ya. Jadi speednya itu kita mesti cari terlebih dahulu karena tensinya udah ada dan mass per unit ininya juga sudah ada. Jadi speed itu square root dari 34 dibagi 0,05. Speednya di sini 34 bagi 0,05 square root 680 hasilnya adalah 26,08 meter per second. Ini adalah speednya. Kemudian yang mesti kita cari berikutnya adalah kan ditanya angular frekuensi ya. Kita harus cari wavelength guys. Wavelength pakai rumus ini 2pi dibagi K. K-nya itu adalah yang X. Jadi 2pi kamu bagi 4. Hasilnya adalah setengah pi meter. Apalagi? Kita bisa cari frekuensinya guys. 26,08 wavelength-nya ini pi per 2 kali frekuensi. Jadi frekuensinya ini dalam desimal ya guys ya. Saya dapetin sekitar 16. Ya, 16-an ya ini ya. 16,6 guys. 16,6 Hertz. Jadi angular frekuensi formulanya adalah 2pi kalikan frekuensi. Ya, tinggal dimasukin aja data-datanya. Hasilnya saya akan dapatkan
104,3 ya guys ya, 104,3 rad per second guys. Ini jawaban untuk yang di nomor 3-nya. Silakan sejauh ini kalian boleh mencocokkan jawaban kalian dengan jawaban saya. Semoga cukup paham sejauh ini, dan jika kalian ada yang bingung dan ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar ya guys ya. Ini frekuensinya dapat ya. Frekuensinya nanti masuk sini. Silakan menghubungi juga di WA kalau kalian ingin bertanya guys ya. Kita lanjut ke part berikutnya di soal nomor yang keempat. Oke, ini sudah ada gelombangnya ya. At time t equals to 0, the profile of part of the string shown in the figure below the wave, bla bla bla. Oke, kamu bisa perhatikan ya, ini directions-nya x to positif, berarti ke arah kanan. Speed 20 cm per second. Write the equations. Nah, ini sekarang kebalikannya. Kita diminta menulis equation-nya. Jadi gini guys, kita harus cari terlebih dahulu wavelength. Apa yang dimaksud dengan wavelength? Nah, ini ya guys ya, jarak dari top ke topnya, atau crest to crest itu juga boleh ya. Ini di sini adalah 40 cm. Ini adalah wavelength-nya, atau sekitar 0,4 meter. Berarti nilai K 2pi per wavelength, 2pi bagi 0,4, the result will become ini 5pi ya. Ini K-nya. Kemudian apa lagi guys? Speed itu 20 cm per second. Kita jadikan meter, 0,2 meter per second. Sudah ada, sudah dapat ya. Kemudian apa lagi? Oh, kita cari frekuensinya. Frekuensi berarti pakai rumus oke. Pakai rumus ini ya, V wavelength kali frekuensi, 0,2 wavelength 0,4 kali frekuensi. Berarti frekuensinya sebenarnya adalah setengah hertz kayak gitu. Apa yang bisa kita cari lagi? Oh, oke, kita buat angular frekuensi. Ya, 2pi kali frekuensi, 2pi kali setengah, hasilnya adalah pi saja. Jadi equation-nya di sini adalah Y sama dengan, ini pakai A. Nah, kamu bingung kan? Ini sin apa cos? Nah, kamu tinggal lihat aja. Ini kan bentuk trigonometric cos, guys. Jadi ini langsung pakai cos aja. Omega T min Kx. Kenapa min? Karena dia gerakannya ke arah kanan, gitu ya. Jadi di sini Y, A itu amplitude. Kamu boleh ambil yang 8 mm guys ya. Kalau mau jadiin meter ya nggak apa-apa juga. Ya, you can write 8 kali 10 pangkat min 3. Ini tapi unitnya in meters. Cos. Tinggal masukin datanya. Omeganya ini itu pi, T, min, K-nya itu 5pi X. Seperti ini guys. Ya, kamu bisa keluarkan juga nilai pi-nya ke depan guys. Jadi hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Cos pi T min 5X. Seperti ini guys. Ini adalah persamaan di nomor yang keempat ini ya guys ya. Oke, ini jawabannya. Kita akan lanjut ke pembahasan soal berikutnya, yaitu soal yang nomor 5. Ya, nomor 5 ini sebenarnya juga mirip ya guys ya. A graph of the motions of one, bla bla bla, kalian bisa baca aja. A graph of a motions of one point specifically as a function, bla bla bla. Oke, the wave. Ini sekarang dia negative directions. Kalau kamu perhatikan negative directions, nanti diminta expression of wave equation-nya. Oke, kita lihat guys. Ini bisa cari speed-nya. Nanti bisa cari speed-nya guys ya. Oke, speed-nya kita bisa cari dulu nih. Speed-nya kita cari dulu aja. V akar T per mu. 32 dibagi mu-nya itu 60 gram. Jadi kan kilogram guys. Jadi ini 0,06. Jadi kan kilogram per meter guys. Jadi sini saya dapatkan 23,1 meter per second ya guys ya. Silahkan dicocokin dengan jawaban kalian juga ya. Semoga nggak ada yang salah sih. Oke. Itu speednya sudah dapat nih bagian B-nya ya. Cukup mudah. Datanya sudah ada. Kemudian ditanya apa lagi nih guys. Dari gambar ini kita bisa lihat amplitudenya sih 5 ya. Kemudian wavelength-nya berapa nih? Wavelength-nya itu adalah 40, sorry, ini bukan wavelength, ini adalah waktu, period guys. Waktu yang dibutuhkan untuk satu, loh kok Mister tahu ini waktu? Karena sumbu X ini time. Jadi
Waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran atau satu gelombang adalah 40 milisecond. Itu adalah definisi dari period. Jadi T besar itu 40 ms. Jadi ini dikalikan 0,04 second, guys. Ini adalah periodnya. Berarti frekuensi, ya ini menjawab yang A. Frekuensi itu 1 dibagi period. Hasilnya 1 dibagi 0,04. Hasilnya saya dapatkan 25 Hz. Oke, harusnya sudah dapat. Oke, bagian wavelength. Nah, wavelength ini kita bisa cari. Berarti wavelength itu tinggal menggunakan formula ini yang seperti biasa. Jadi V dibagi frekuensi wavelength ini 23,1 bagi 25 wavelengthnya. Hasilnya di sini 0,924 meter, guys. Oops, sorry ya. Ini jawaban di nomor 5, bagian A, B, dan C-nya. Silakan, guys ya. Kita lanjut ke bagian yang D. Sekarang kita diminta untuk expressions. Berarti ini kamu tinggal masukin aja sebenarnya ya, expressionnya. Ini sin apa cos? Karena ini kan functions cos, guys ya. Jadi ini A-nya, amplitudenya ini 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Sorry. Sin, apa guys? Sin ini kan K-nya berapa, guys? K-nya 2pi. Oke, K-nya belum tahu ya. Jadi intinya, oke, omeganya dulu kali ya. Omeganya udah dapat belum nih? Oke, omeganya belum dicari. Berarti omega kita mesti cari dulu. Omeganya itu adalah, wait, 2pi kalikan frekuensi. Frekuensinya kan 25, berarti 50pi kayak gini ya. Berarti 50pi T, berarti ini plus ya. Sorry, negatif X directions kan, berarti kan plus. K kalikan X kayak gitu kan. Nah, K-nya di sini. K-nya kita mesti cari dulu nih. Lagi-lagi K-nya mesti dicari. Aduh, nggak muat saya tulis di bawah sini ya. Ini K-nya ini 2pi bagi wavelength. Wavelength itu tadi berapa, guys? 0,924 ya. Oke. 2 kali 3, 142 dibagi 0,924. Saya dapetin itu 6,8 K-nya. 6,8 dan di sini kamu boleh ganti ya. Jadi ini Y sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 sin 50pi kalikan T tambah 6,8 X seperti ini, guys. Ini adalah untuk equationnya. Silakan sejauh ini kalau ada yang bingung dan ingin ditanyakan sekali lagi boleh ditanyakan di WA atau di kolom komentar sambil nyocokin jawaban kalian dengan jawaban saya juga, guys ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini di nomor yang ke-6, guys. Soal nomor 6 adalah demikian ya. Ini masih ada beberapa nomor lagi ya. Tetap semangat. Soal nomor 6. A particular guitar string has a length of 60 cm. Mass per unitnya ada. You hear a pure tone of blah 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 hertz. Oke, wavelength of this standing wave. Wavelength itu adalah yang ini, guys ya, yang saya kasih highlight kuning. Hanya segini aja. Ini adalah satu wavelengthnya berapa. Dia kasih tahu gitar ini panjangnya 60 cm. Jadi untuk bagian yang A, ini kan ada dua wavelength. Panjangnya 60 cm. Jadi satu wavelengthnya ya tinggal dibagi dua. 30 cm atau sekitar 0,3 meter. Ya. Bagaimana untuk bagian yang B? Bagian yang B, kamu tinggal pakai formula. Formulanya kan udah ada ya. Saya catetin di bagian atas saja sini. B itu rumusnya V sama dengan akar dari nih tension dibagi mu-nya. Tensionnya ini adalah berapa, guys? Tensionnya ini, wait a minute, nggak dikasih tahu dong. Jadi nggak bisa pakai formula ini dulu. Oke, kita coba cari alternatif lain. Apa nih, guys? Oke, udah ketemu hertznya ya. Berarti ini sebenarnya kalau dipakein rumus ini, speednya yang ditanya ini 0,3. Oke, ini sebenarnya wavelengthnya ini ada dua. Berarti ini 2 kali 0,3 maksudnya kayak gini ya. Frekuensinya 1320 ya karena ini kan semuanya. Berarti ini 0,6 kalikan, wait a minute. Wait a minute. Ini wavelengthnya 0,3. Ya ini 0,6 ya. 0,6 meter dikalikan
1320. Hasilnya di sini 1584 meter per second, guys ya. Ini jawaban. Wait a minute, ini nggak mungkin nih. Sebentar, sebentar, sebentar. Kenapa ini terjadi? Error ini ya. Ini wavelength-nya adalah 2L ya. Kenapa ini 2L? Oke, sebentar ya guys ya. Oke, jadi ini saya izin hapus dulu ya guys ya, karena ada beberapa yang perlu dikoreksi. Jadi untuk definisi dari wavelength ini sendiri, sebetulnya adalah yang tadi ya, ini adalah 0,3 guys. Ini 0,3 boleh diralat. Jadi speednya ini 0,3 kali 1320. Ini adalah 396 meter per second. Bagaimana untuk tensionnya? Nah, tensionnya ini kita bisa menggunakan formula yang kamu tadi udah pelajarin di sini ya. Berarti saya tulis ya, C ini di bagian atas saja. Berarti speed itu sama dengan akar dari tension dibagi mass per unit length-nya. 396 square root ini tension dibagi berapa tuh mu-nya? 0,08 ya. Karena dijadikan kilogram per meter. Tensinya di sini saya akan dapetin hasilnya setelah dihitung kalkulator. 12,545 Newton kurang lebih ya guys ya. Ini adalah force tensionnya seperti itu. Kemudian untuk fundamental frekuensinya, kamu bisa menggunakan apa nih guys? Ya, untuk yang nomor 6 fundamental frekuensi itu berarti ketika dia begini guys, hanya satu seperti ini ya. First harmonic ya. Ini saya agak ragu guys. Honestly saya agak ragu. Fundamental frekuensi itu apakah yang seperti ini? Ini nama lainnya ini adalah first harmonic. Kalau first harmonic seperti ini, maka cara menghitungnya ini berarti setengah wave yang terjadi sama dengan panjangnya. Jadi wavelength-nya itu 2 kali L. Nah, L-nya itu kan 60, berarti 2 kali 60. 120 cm atau 1,2 meter. Ya, berarti frekuensi itu sama dengan speed dibagi wavelength-nya. 1,2 ini 396. Dan hasilnya di sini kita dapetin itu sekitar 330 Hz. Ini adalah fundamental frekuensinya guys ya. Lanjut guys, kita ke soal terakhir yaitu tentang harpa ya, alat musik ya. Jadi alat musik harpa ini dia fixed at both ends seperti itu ya. The device simply placed outside, you decide to make such harp, mass per unit yang ada, tensionsnya ada. If you want, berarti kita bisa nyari apa? Speednya. Speednya kita cari dulu guys. Dari data-data yang udah dapat, kita bisa cari speednya. 50 bagi 0,08. Sini saya dapetin nilainya adalah 25. Kalian boleh hitung pakai kalkulator aja kalau kalian nggak percaya. Ya bener ya, 25 meter per second. Oke, yang A. If you want one of the strings have fundamental frequency 330, how long should you make it? Berarti di sini sama dengan V per 2L ya. Karena kenapa? Karena oke, ini ya, fundamental frequency. Ini dianggap lengthnya itu setengah dari wavelength. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini dimasukin ke sini. Ya. Oke, kalau kalian nggak ngerti, ini saya hapus dulu. Kan rumusnya ini kan adalah wavelength-nya. Nah, kamu ganti. V dibagi 2L. Oke, sekarang frekuensinya dia minta berapa? 330 kan? Nah, kamu tinggal ganti aja. Ini 330. Speednya ini 25. 2 kali L. Tinggal hitung menggunakan aljabar aja biasa. Hasilnya kita dapetin 0,0378 meter. Terus sekitar 3,7 ya. 3,7 cm ya. Ya, itu sekitar 37,88 milimeter. Kayak gitulah. Kurang lebih ya. Ini bagian yang A. Bagaimana dengan bagian yang B? If you want another strings to have second overtone. Second overtone, guys. Second overtone itu berarti apa ini, guys? Ya,
Jadi sebenarnya prinsipnya sama nih. Saya agak lupa nih, kalian boleh cocokin di rumus guys ya untuk yang ini. Apakah ini seperti ini ya both end ya. Jadi kalau fix at both end dia itu ada nodenya. Ya, ya saya akan jelasin sedikit. Ini ada nodenya itu selalu terjadi di ujung-ujungnya guys. Ya, ini soal terakhir ya guys ya. Jadi kalau demikian itu selalu terjadi berarti begini. Oke, misalkan ya ini second overtone-nya seperti itu. Berarti di sini L sama dengan 3/2 wavelength. Sehingga wavelength-nya ini 2/3 L guys. Ini 2/3 L, atau frekuensi ini bisa kita hitung 3V/2L. Jadi frekuensinya 3 kali 25 bagi 2. Lengthnya ini tadi berapa? Sorry. If you how long? Oh, sorry. Yang tanya malah lengthnya. Lengthnya ini ditanya. Frekuensinya ini tadi masukin 660 guys ya. 660 ini L. Dari data ini kamu tinggal hitung-hitung aja. 660 kali 2 nanti dibagi bagi 25. Nilainya saya dapetin 17,6 guys ya. 17,6 apa nih guys? Ini meter ya harusnya ya. Atau milimeter ini guys. Coba dibantu hitung lagi di cross check ya guys ya. P-nya meter. Oh ini meter guys. Ini harusnya udah meter. 17,6 meter guys. Oke, sekali lagi. Ini adalah jawaban. Oke, sebentar saya cek dulu ya. Ini 3V/2L 60. Oh, sorry kebalik. Saya salah ngitung. Hampir aja. Oke, salah hitung, salah hitung. Sorry, sorry, sorry. Saya dapetin itu 0,056 ya. 0,0568 meter kurang lebih adalah demikian jawabannya. Ya, ini adalah length yang dibutuhkan untuk mencapai second overtone di 660 Hz, guys. Oke guys, demikian berikut ini adalah soal terakhir dan video ini sudah selesai guys. Silakan sejauh ini jika kalian ada yang bingung dan ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di WA atau di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan kita akan ketemu di next video untuk membahas soal yang lain. Bye-bye.